is a perilous place. From the great beyond, a vision told could be worse. Worse? How could this be worse? Halo para pencari cuan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya OS Pixtures yang video-videonya hasil menangedit Still in the Cuan. Film merupakan sebuah karya yang diciptakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Tempat menonton film sekarang tidak kudu harus pergi ke bioskop. Banyak film-film yang dapat diakses melalui aplikasi streaming online. Biasanya film-film baru akan muncul dan rilis setiap bulannya. Hasil dari produksi film ini tentu memiliki target marketnya sendiri untuk menutup modal produksi. Hasil dari harapan produksi film tentu menginginkan yang terbaik dan hasil yang bagus. Lalu, bagaimana dengan nasib film yang telah diproduksi dengan mahal malah berujung gagal? Oke, dikarenakan saya buru-buru ada pertemuan dengan Presiden Qatar. Sombong amat. Tonton daftar film mahal tapi gagal sampai selesai. Film pertama jatuh kepada film yang berjudul Tomorrowland yang merupakan besutan dari Walt Disney. Film yang disutradari oleh Brad Pitt ini memiliki alur cerita cukup menarik. Tomorrowland ini menceritakan tentang sebuah pulau yang dibangun menjadi sebuah kenyataan. Pulau ini dirancang dengan konsep futuristik ala masa depan. Tomorrowland menampilkan beberapa adegan yang ternyata tidak mampu memenuhi ekspektasi para penonton akan kondisi masa depan. Hal ini membuat film Walt Disney ini kurang menarik bagi para penonton dan memengaruhi penjualan tiket di bioskop. Kerugian film ini mencapai 1,2 triliun dan hanya mendapatkan rating 6,4. Film buatan Amerika Serikat ini menceritakan tentang sebuah cinta segitiga yang dialami oleh Lisa tidak pakai kutu. Film ini menyorot berbagai lika-liku hubungan percintaan dan kehidupan mereka. Film yang berjudul How Do You Know ini yang dirilis pada tahun 2010 sayangnya tidak menarik antusias. Cungur merenan. Balelol teh. Sayangnya tidak menarik antusiasme tinggi di pasaran. Padahal sederetan nama besar menjadi pendukungnya, sebut saja Reese Witherspoon, Paul Rudd, serta Jack Nicholson. Sayangnya film ini hanya tayang beberapa hari saja di bioskop Amerika. Cerita yang terlalu umum mengenai kisah cinta segitiga ini mungkin menjadi alasan salah satu film kurang diminati di pasaran. Jumlah kerugian yang dialami oleh tim produksi film ini ternyata juga cukup besar, yaitu kerugian mencapai 1,4 triliun rupiah dan rating 5,4. Okay, read me the thing. Ask not whence the thunder comes. Film yang disutradarai oleh Bryan Singer ini merupakan film yang dirilis pada tahun 2013 silam. Film fantasi asal Amerika ini menceritakan mengenai kehidupan dari zaman yang berbeda. Ketidaksengajaan yang berakibat membuka gerbang dunia zaman kuno membuat para makhluk raksasa memasuki dunia manusia. Makhluk yang besar ini ingin mengambil dan mengklaim atau ngalengitkeun bahwa negeri yang ditepati adalah milik mereka. Film ini menempatkan Jack yang diperankan oleh Nicholas Hoult sebagai pandangan orang pertama yang mendalami karakter untuk peperangan. Peperangan ini bertujuan untuk mempertahankan rakyat dan seluruh negerinya. Namun ternyata peminat dari film ini rendah karena beberapa review mengatakan bahwa CGI yang digunakan untuk film ini masih kurang maksimal.
for the seeds of revenge. Hal ini menyebabkan produksi film harus mengalami kerugian yang cukup tinggi mencapai 1,4 triliun dan rating 6,3 saja. Our mission is to find a farm boy. Not at all. That worked out better than I expected. Trip! Hey, Sam. Yossi's never seen anything like this. Film yang berjudul Monster Truck yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan seorang remaja yang berteman dekat dengan makhluk aneh berbentuk truk. In my truck. Mereka dapat bertemu dan bersahabat melalui cara yang cukup aneh. Dan ternyata film yang diperankan oleh Lucas Steele ini juga mengalami hal yang sama dengan film sebelumnya. I'm gonna get you home and away from whoever's after you. Film yang disutradarai oleh Chris Weck ini tidak menarik begitu banyak minat penonton. Film ini dinilai terlalu ketinggalan zaman karena membahas sebuah truk yang seharusnya dapat difilmkan sejak tahun 80-an. A week ago you were writing. Beberapa faktor lainnya seperti beberapa kejanggalan aneh membuat film ini menerima rating rendah dan kerugian dari segi finansial mencapai 1,66 triliun dan mendapatkan rating 5,2 saja. Thanks. Why did you make me do that? Siapa bilang kalau film keluaran Marvel tak pernah gagal? Nyatanya film keluaran tahun 2019 ini kurang diminati di mata masyarakat. Film yang berjudul X-Men Dark Phoenix yang diproduksi oleh Marvel ini menceritakan mengenai asal-usul Jean Grey yang berubah menjadi Dark Phoenix akibat kekuatannya. She'll kill us all. Posisi si X-Men di sini sebagai penengah dan memutuskan yang terbaik untuk tim. Namun tiba-tiba film ini kurang disukai karena dianggap kurang jelas dan tidak setimpal dengan ekspektasi penonton terhadap penggambaran sosok X-Men. Akibatnya X-Men The Dark Phoenix memiliki rating yang tidak terlalu tinggi dan tidak sukses di pasaran. Kerugian pun mencapai 1, triliun dan rating 5,7. She's coming. Film yang dibintangi oleh John Depp ini bergenre laga koboi Amerika yang memiliki latar tahun 1960-an. Film yang berjudul The Lone Ranger ini menceritakan tentang seorang legenda John Reid yang dianggap sebagai seorang pahlawan pembela kebenaran. Entire continent connected by iron rail. Film ini dinilai memiliki sinematografi yang buruk dan alur cerita yang berbeda dari cerita aslinya. Bahkan tidak seperti dugaan para penonton. Mungkin bagi sebagian orang film ini juga dianggap sedikit membosankan. Stop. Maka dari itu film ini mendapatkan review dan rating yang tidak terlalu bagus. Gak heran bila film ini memiliki kerugian yang cukup besar yaitu 1,44 triliun dengan rating 6,4. I knew it. Could be worse. This is worse. Do you know what this Film yang berjudul Jupiter Ascending yang dirilis pada tahun 2015 ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Jones yang memiliki kekuatan dalam dirinya. I'm telling you, I'm nobody. You are royalty. What about the girl? Jones memiliki takdir sebagai penyelamat bumi dengan menggunakan kekuatannya itu. Majesty's life is... Berdasarkan hasil review dari film ini, Jupiter Ascending memiliki beberapa kekurangan seperti CGI yang tidak maksimal, akting kurang cakep, dan naskah yang tidak menarik membuat film ini jadi membosankan. Walau menggunakan special effect yang bagus, hal ini tidak mampu menutupi kekurangan dari film ini. Maka dari itu, film ini memiliki rating dan jumlah penonton yang kecil. Dan kerugian pun mencapai 1, triliun dan rating 5,3 saja. Needed by Brass Axe Industries, roughly one Planet and wants you dead. Need me. Right now, Bullet. You should have told me that. Your Majesty. Was sold to you. A half-breed
Film dengan biaya mahal tapi gagal yang terakhir ini dibintangi oleh aktor ternama yaitu Ken Reeves. Sayangnya Ken sebagai tokoh utamanya gagal mengangkat film yang berjudul 47 Ronin ini. Dianggap sebagai film yang kurang bagus. We believe you are the 47 Ronin dinilai kurang memahami genrenya sendiri dengan cerita yang terlalu sederhana. Contohnya, film dengan latar cerita Jepang ini tidak tergambarkan pada poster yang mereka gunakan. Tidak ada hal yang berbau-bau samurai maupun Jepang sama sekali. Alhasil, banyak yang bingung terhadap konsistensi dari film ini. Pada akhirnya, film yang disutradarai oleh Carlin Rinches ini berakhir dengan menuai banyak kritik di media. Kerugian film ini sekitar 2,1 triliun dan mendapatkan rating 6,2. Mountains of corpses are away. Their army is infinite. We are 47. I know it. Your life belongs to us. Then take it if you can. Amat, video yang sangat merugikan. Itulah beberapa informasi seputar film mahal tapi gagal yang pernah diproduksi. Jika ada penyebutan nama aktor atau judul film mohon dimaafkan saja. Saya mewakili orang yang pernah gagal mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.